Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermina Tumiswaya dari kelas 11 IPS 4. Dan saya di sini akan menjelaskan tentang paham-paham, dan saya mengambil tema yaitu Ibu Raden Ajeng Kartini. Paham-paham yang memengaruhi bangkitnya nasionalisme di Indonesia. Bangkitnya nasionalisme Indonesia pada awal abad ke-20 dipengaruhi oleh berbagai paham besar dari dunia, antara lain yang pertama ada nasionalisme, kesadaran sebagai satu bangsa yang memiliki identitas, tujuan dan cita-cita bersama untuk merdeka. Dua, liberalisme menekankan kebebasan individu, hak asasi, dan demokrasi. Tiga, sosialisme menekankan persamaan, keadilan sosial, dan solidaritas rakyat tertindas. Yang keempat, pan-islamisme, gagasan persatuan umat Islam di seluruh dunia untuk melawan penjajahan barat. Yang kelima, demokrasi, sistem pemerintahan rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Yang keenam, ada humanisme, menjunjung tinggi martabat manusia dan menolak penindasan. Yang ketujuh, ada modernisme, semangat persebaruan dalam pendidikan, pemikiran, dan kehidupan sosial. Dua paham yang mengaruhi Ibu Raden Ajeng Kartini. Yang pertama ada humanisme. Ibu Kartini percaya bahwa setiap manusia, termasuk perempuan, berhak mendapatkan pendidikan dan kesempatan yang sama. Ia menolak diskriminasi gender yang membatasi perempuan hanya di ranah domestik. Yang kedua ada modernisme. Terinspirasi oleh buku-buku Eropa dan sahabat-sahabat korespondensinya di Belanda. Ia menyerap gagasan tentang kesetaraan, kemajuan, dan pendidikan modern. Bagaimana paham-paham ini membentuk perjuangan Kartini? Humanisme dalam tindakan nyata. Kartini menulis surat-surat pada tahun 1899 sampai 1904 yang menggambarkan keinginannya agar perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam pendidikan. Ia menyuarakan emansipasi perempuan. Perempuan bukan sekedar koncolingki yang artinya teman di belakang, tetapi juga punya peran penting dalam pembangunan bangsa. Yang kedua ada modernisme dalam tindakan nyata. Kartini mendirikan sekolah perempuan di rumahnya di Jepara dengan tujuan agar perempuan bisa belajar membaca, menulis, dan memiliki pengetahuan umum. Gagasannya kemudian dibukukan oleh sahabat Belanda yang menjadi karya berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang, yang menginspirasi gerakan perempuan Indonesia di masa setelahnya. Baik, saya di sini akan menceritakan kisah perjuangan tokoh, yaitu Raden Ajeng Kartini, yang fokus bagaimana paham-paham tersebut membentuk dirinya. Raden Ajeng Kartini lahir pada 21 April 1879 di Jepara dari keluarga bangsawan Jawa. Sejak kecil, ia memiliki kesempatan bersekolah dasar, sesuatu yang jarang didapatkan perempuan pada masanya. Namun setelah usia remaja, ia harus berhenti sekolah karena adat Jawa yang membatasi perempuan untuk tetap tinggal di rumah dan tidak melanjutkan pendidikan tinggi. Dari sinilah paham humanisme mulai membentuk dirinya. Kartini merasakan sendiri ketidakadilan, laki-laki belajar, tetapi perempuan dikekang hanya untuk urusan rumah tangga. Dari humanisme, ia menyadari bahwa perempuan adalah manusia yang memiliki martabat, akal, dan hak yang sama. Kesadaran ini membuat Kartini berani mempertanyakan adat dan menolak diskriminasi gender. Ia tidak hanya menerima nasib, tetapi mengungkapkan perlawanan itu lewat tulisan dan surat-surat yang berisi gagasan emansipasme perempuan. Setelah itu, Kartini tumbuh di tengah arus gagasan baru dari barat. Ia banyak membaca buku, menjalin korespondensi dengan sahabat-sahabat Belanda. Dari sinilah paham modernisme membentuk dirinya. Ia melihat bahwa di negara maju, perempuan bisa bersekolah, bekerja, dan berperan aktif di masyarakat. Pemikiran modern itu memberinya cara pandang baru. Pendidikan adalah jalan bagi perempuan untuk bangkit dan lebih luas lagi bagi bangsa untuk maju. Kedua paham ini, humanisme dan modernisme, tidak hanya membentuk pikiran Kartini, tetapi juga jalan perjuangannya. Dengan humanisme, ia berpegang pada keyakinan bahwa semua manusia, termasuk perempuan Jawa, harus diperlakukan setara. Dengan modernisme, ia menemukan
menciptakan strategi perempuan membuka sekolah perempuan di Jepara agar generasi wanita berikutnya memiliki akses pada ilmu pengetahuan. Meskipun hidupnya singkat, Kartini wafat pada usia 25 tahun. Pemikirannya tidak padam, surat-suratnya diterbitkan menjadi buku Habis Gelap Terbitlah Terang yang menginspirasi lahirnya gerakan perempuan Indonesia. Perjuangan Kartini membentuk dirinya sebagai simbol emansipasi seorang perempuan yang berani melawan ketidakadilan dan memperjuangkan kemajuan lewat pendidikan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.